bencana kan tadi bakal banyak lupa itu berapa investasi di teknologi. Kalau IT aja AI-nya cuma 45 miliar untuk hardware-nya, tapi kalau yang ini kita belum hitung. Tapi kan tadi yang beli Pelindo ya. Yang pakai kita enak juga tuh. Tapi gini, kita akan lihat seperti apa ke depannya. Saya sih maunya seluruh pelabuhan akan dipasang alat seperti ini. Kalau daerah juga kan bisa ditarik ke pusat tuh datanya, jadi nggak ada yang bisa main-main di mana pun. Ini pun akan kita tarik ke pusat juga dalam pengertian di pusat kalau perlu ada yang monitor juga. Jadi itulah akan lebih memperbaiki cara kita memproses data barang masuk dan keluar dari dan mencegah dari kebocoran-kebocoran yang nggak perlu. Nilainya tuh nggak ada berarti Pak, belum taksiran. Kalau ini sih tadi berapa? Berapa miliar? 38. Tadi 38 deh yang satu ini. Lengkap dengan sistemnya, dengan gedung-gedungnya, tapi ya 38 miliar. Tapi kalau kata tadi Ketua BRIN, untuk sistem analisanya bisa diturunkan setengah harganya dari harga yang dari luar negeri. Apakah akan dipasang di pelabuhan lain juga, Pak? Kredit di perbankan Himbara tuh agak kurang. Nah, itu katanya kabarnya ada karyawan yang disuruh ngajuin kredit juga, Pak. Itu gimana, Pak? Jadi karyawan di perbankan Himbara kira mengajukan kredit karena serapan kreditnya kurang, Pak. Saya belum tahu informasi itu, tapi yang saya jelas lihat adalah uang agak berkurang di sistem selama bulan Oktober, November. Bank sentral akan menambah juga uang sistem sehingga kreditnya akan bertambah. Kayak gini, kalau uangnya cukup besar, nggak bisa semua pegawai banknya nyerap. Akhirnya masuk lagi ke sistem perekonomian. Justru kita yang ingin kejar seperti itu, strategi menambah likuiditas di sistem sehingga uangnya terpaksa masuk ke perekonomian, ke masyarakat. Pak, kalau barang Yang kita jalankan lagi. Pak, barang Balpres kemarin katanya mau dikirim ke pusat bencana, ke daerah-daerah bencana, barang-barang Balpres yang tadi dikirim dari Bea Cukai. Dari siapa? Pak Nirwala kemarin bilang, ya, Pak Nirwala kemarin bilang dikirim ke Menteri siapa? Pak Nirwala Bea Cukai. Ada potensi Balpres itu ada potensi mau dikasih ke bencana, Pak. Kalau memungkinkan dan diizinkan, Nah, ya, Bapak aturannya izinin, Bapak memungkinkan. izinin nggak, Pak? Selama ini kan aturannya belum memungkinkan untuk Kira-kira, Pak? Belum dikirim. Belum. Kalau saya suruh sumbang, saya beli barang baru, saya kirim ke sana. Tapi itu barang Produksi baru, dalam Pak. negeri. Yang Biar Balpres aja, itu kan ilegal. Oke. Paling nggak secara formal nggak ada kebijakan ke arah sana. Even dari presiden pun saya pernah diskusi, dia bilang jangan dulu, berarti nggak boleh kecuali Balpres. berubah. Oke. Sampai sekarang sih belum ada. Belum ada. Coba yang ulang. Malah. Pak Nirwala, Lo mau emak aja lo ngomong. Dia menterinya, dia bukan menteri. Makanya kita akan jaga peraturannya seperti apa. Jangan sampai nanti gara-gara itu banyak lagi Balpres masuk dengan alasan kan bagus buat itu bencana. Lebih baik kita beli barang-barang dalam negeri, produk UKM dikirim ke bencana yang baru. Saya lebih baik ngeluarin uang situ kalau terpaksa dibanding memakai barang-barang Balpres itu. Apakah akan dipasang di pelabuhan lain juga ini, Pak? Nanti, Pak? Ini sudah ada di Surabaya, Semarang, Medan. Lawan. Akan kita coba pelabuhan-pelabuhan yang sesuai dengan skala ekonominya ya. Kalau masuk kita pasang semua ini. Jadi nggak ada masalah. AI-nya canggih loh. 2 minggu mereka bisa bikin AI yang canggih. Saya juga agak kaget tadi. Nanti mungkin awal tahun kita kasih lihat ke media seperti apa AI punya kita. Pak, kemarin ada ini Ini dari kan udah lihat tadi bisa terintegrasi kan. Ini bisa tarik ke pusat semua. Jadi kita udah masukin era baru, bukan kayak dulu lagi. Jadi digitalisasinya udah mulai jalan dengan baik. Jadi kelihatan tuh orang kita pinter-pinter kalau digebuk dikit. Memang mereka pinter. Berarti perlu digebuk siapa? Ya? Nurut. Ya. Nurut mereka baik-baik kok. Pak, kemarin ada permintaan dari Menpan RB soal yang menanyakan pegawai Bea Cukai itu, Pak, yang katanya butuh waktu ketemu Bapak gitu. Tanggapannya Bapak apa, Pak? Saya nggak tahu yang mana. Yang kemarin sempat konferensi di Kemenko. Minta ke waktu ketemu Bapak soal pegawai Bea Cukai yang dibukukan itu, Pak. Dibekukan. Oh, Ya, saya nggak tahu. apakah ada Ya, ada. mutasi itu untuk misalnya Yang dirumahkan dirumahkan itu, Pak. dibekukan 16 Belum. Oh, belum ada, Pak. Itu kan gini. Kira-kira kita minta waktu 1 tahun untuk memperbaiki Bea Cukai. Ini kan berapa minggu aja udah kayak gini, udah lumayan nih. Artinya mereka mampu, emang perlu didorong-dorong aja, digebuk-gebuk, dorong-dorong lah. Ya mereka orang pintar, jadi kita nggak usah khawatir. Nanti kalau setahun ke depan nggak ada kemajuan, mungkin kita akan mikir hal itu. Tapi kalau udah maju, udah bagus, buat apa lagi? Jadi masih terlalu dini untuk ngomong dengan Pan RB
tentang pembekuan pegawai. Masih belum ke sana langkahnya. Langkahnya kita adalah memperbaiki bea cukai semaksimal mungkin, memasang teknologi sebanyak mungkin, melatih orang sebanyak mungkin. Tadi kan Anda lihat tuh, orang gambar itu aja bisa tahu itu apa, barangnya apa-apa. Lo aja pusing kan? Udah mana tahu itu tekstil, cuma gulung aja. Ada lagi yang baja, mereka bisa deteksi ini. Saya juga heran loh. Jadi kita udah melatih cukup banyak orang, tadi dia bilang 60 orang ya, yang mempunyai kemampuan seperti itulah. Kalau ada anjing pelacak yang jago, itu susah melatihnya. Yang itu yang mesti kita maintain dan kita jaga. Karena kalau membangun yang baru nggak mungkin nggak segampang itu. Jadi kita luruskan aja semuanya. Jadi langkah kita itu, Pak Dirjen juga clear komitmennya untuk memperbaiki. Teman-teman bea cukai juga sama. Lu jangan kasih pernyataan aneh-aneh lo. Siapa? Lu mau kasih Balpres mau lu kirim. Bukan Pak. Jadi itu yang baru, baju baru Pak. Ah, salah tuh. Oke ya. Oke ya. Masih banyak Pak.